Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, Ibu Guru Lista kabarnya luar biasa. Luar biasa Ibu Guru Mona. Kalau Kakak Tirsa? Wah, puji Tuhan, hari ini kita semua kabarnya luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangi lagi satu kali. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Ya, anak-anak, selama 1 minggu ini, apakah semuanya selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan? Ya, Wah, bagus sekali anak-anak sekolah minggu. Seperti firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan kepada kita melalui Samuel, bahwa kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya didengar, tetapi juga dilakukan dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan dari Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-18a. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Amin. Kita menyanyi, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar cerita firman-Mu. Engkau memberkati kami, biarlah boleh mendengar dengan baik. Ibu Guru Joyce yang akan bercerita, Tuhan kiranya Engkau juga menyertai. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi baca kitab suci.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak, Ibu Guru senang sekali kita berjumpa lagi. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan. Anak-anak pernah melihat seorang raja? Raja biasanya memakai apa? Mahkota. Orangnya gagah dan perkasa. Tugasnya menjadi pemimpin bagi bangsa atau umat. Dahulu kala, bangsa Israel belum dipimpin oleh seorang raja, tetapi yang menjadi pemimpin atas bangsa Israel, hamba Allah saat itu dinamakan hakim. Seorang hakim bernama Bapak Samuel sudah sangat tua. Siapa penggantinya? Anak-anaknya laki-laki. Tetapi kedua anaknya ini tidak sama seperti Bapak Samuel. Kenapa? Mereka selalu berbuat jahat. Mereka selalu memboroskan uang dan berlaku tidak adil. Orang Israel pun menolak kedua anak hakim Samuel menjadi hakim. Hingga akhirnya orang Israel pun berkumpul. Mereka datang kepada hakim Samuel di Rama. Berikanlah kami seorang raja. Kami meminta seorang raja yang memimpin kami seperti bangsa-bangsa yang lain. Hakim Samuel mendengar itu, dia sedih, lalu datang kepada Tuhan di dalam doa, menceritakan permintaan bangsa Israel. Tuhan mendengarkan permintaan mereka dan akan memberikan seorang raja. Tetapi bangsa Israel harus tahu apa yang menjadi hak-hak raja. Kepada raja, mereka harus memberikan persembahan. 1/10 hasil kebun, tanah, wajib mereka berikan kepada raja. Juga anak-anak mereka harus bekerja untuk raja. Tetapi kepada hakim, persembahan diberikan untuk pekerjaan bagi Tuhan dan anak-anak mereka harus bekerja di gereja untuk Tuhan. Nah, anak-anak tetapi bangsa Israel, mereka tetap menginginkan seorang raja. Anak-anak di sebuah daerah yang bernama Benyamin, tinggallah seorang bapak yang memiliki banyak ternak. Bapak ini bernama Bapak Kis. Dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Saul. Anaknya sangat gagah, tampan, dan tubuhnya lebih tinggi dari semua bangsa Israel. Pada suatu hari, Bapak Kis kehilangan keledai-keledai betinanya. Lalu disuruhnyalah anaknya Saul dan seorang bujangnya, yaitu pekerja di rumahnya, untuk pergi mencari keledai itu. Mereka lalu berangkat. Mereka terus berjalan melalui pegunungan Efraim, tetapi keledai itu tidak ada. Mereka berjalan lagi terus mencari, tetapi tidak ditemukan. Sudah sangat jauh mereka berjalan, hingga 3 hari lamanya keledai-keledai itu tidak berhasil ditemukan. Hingga Saul berkata kepada bujangnya, "Lebih baik kita pulang saja. Ayahku pasti sudah sangat khawatir dengan kita dan tidak lagi mengingat keledai-keledainya." Lalu bujangnya berkata, "Tunggu, di kota ini ada seorang hamba Allah yang bisa melihat petunjuk-petunjuk Allah. Hakim Samuel, mari kita ke sana."
Mereka pun pergi berjalan menemui Hakim Samuel. Di tengah jalan mereka bertemu dengan perempuan-perempuan. Lalu menanyakan rumah Hakim Samuel. Oh, Bapak Samuel baru saja pergi. Ia masuk ke kota, pergi, cepatlah berjalan ke sana sebelum ia pergi ke bukit untuk persembahan korban. Segeralah Saul dan bujangnya berangkat menemui Bapak Samuel. Dan benar saja, ketika mereka hendak masuk ke kota, mereka bertemu dengan Hakim Samuel. Anak-anak, ternyata Tuhanlah yang membuat Samuel dan Saul bertemu. Sehari sebelumnya, Tuhan telah menyampaikan kepada Samuel bahwa besok engkau akan bertemu dengan seorang pemuda gagah dari Benyamin. Dialah yang akan memimpin umatku dan urapilah dia menjadi raja. Samuel pun juga tahu bahwa Saul ternyata mencari keledai-keledainya yang hilang. Hakim Samuel berkata, "Jangan khawatir, keledai-keledaimu sudah ditemukan. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Engkau yang akan memerintah atas umat Tuhan." Ibu guru mau bertanya, anak-anak masih ingat ada berapa suku bangsa Israel? Ada berapa? Iya, ada 12. Dan suku terakhir atau suku terkecil adalah suku Benyamin. Saul lalu berkata, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaum keluargaku yang paling hina? Mengapa saya bisa menjadi seorang raja?" Lalu Samuel mengajak Saul untuk makan bersama dan beristirahat. Keesokan paginya, Samuel dan Saul mereka keluar kota, mereka berjalan-jalan. Apa yang dilakukan Hakim Samuel? Hakim Samuel lalu mengambil buli-buli atau botol kecil, lalu diurapinya lah di atas kepala Saul, diciumnya dan berkata, "Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja. Tuhan memilih engkau menjadi pemimpin atas umatnya. Dan inilah tandanya, setelah ini engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki yang mengatakan bahwa keledai-keledaimu telah ditemukan. Setelah itu engkau pun lagi bertemu dengan 3 orang laki-laki yang akan memberikan salam kepadamu dan memberikan engkau 2 ketul roti. Setelah itu engkau lagi berjumpa dengan serombongan nabi yang turun dengan suling, gambus, kecapi, dan rebana. Dan roh Tuhan akan turun ke atasmu, lalu Allah akan memberkati engkau." Dan benar saja adik-adik, semua tanda-tanda itu terjadi kepada Saul. Pulanglah Saul ke rumahnya. Nah, anak-anak, Hakim Samuel lalu memanggil seluruh rakyat Israel, mereka berkumpul di Mispa. Atas perintah Tuhan, pertama-tama Hakim Samuel memanggil ke-12 suku bangsa Israel, dipanggilnya maju ke depan. Hingga didapatinya lah suku yang terakhir, suku Benyamin. Dan disuruhnya lah suku Benyamin tampil lagi ke depan. Mereka tampil keluarga per keluarga. Setelah giliran keluarga Bapak Kis maju, Samuel mencari Saul. Tetapi Saul tidak ada. Lalu Hakim Samuel berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah dia hadir di tempat ini?" "Ya, Saul, dia ada di sini."
Wah, kemana perginya? Ternyata adik-adik, Saul dia bersembunyi di antara barang-barang. Tetapi orang-orang tidak kesulitan untuk mencarinya karena tubuhnya sangat tinggi. Lalu dibawalah Saul kepada Hakim Samuel. Hakim Samuel lalu berkata kepada seluruh rakyat Israel, "Hai orang Israel, patuh dan taatlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Tuhan telah memilih raja atasmu dan dia akan memerintah atasmu. Raja yang memimpin engkau, dia akan bekerja dengan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu, patuhilah raja yang telah diberikan Tuhan ini." Dan bangsa Israel pun semuanya bersorak-sorak gembira. Mereka mengatakan, "Hidup raja, hidup raja." Dan setelah itu, Hakim Samuel lalu memberikan perintah yang sangat penting bagi bangsa Israel untuk ditaati. Dan saat itu anak-anak bangsa Israel pun dipimpin oleh seorang raja. Tuhan pun masih memakai Hakim Samuel untuk membantu Saul memimpin bangsa Israel. Anak-anak, Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus adalah, dia adalah Tuhan kita, juru selamat kita, raja bagi kita semuanya. Dan kerajaannya sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita. Demikianlah cerita firman Tuhan saat ini yang terambil di dalam Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 8 sampai pasal yang ke-10. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 8 sampai pasal 10. Anak-anak yang sudah bisa membaca, mari kita membaca sama-sama 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Amin." Ya, anak-anak pasti sudah mendengar cerita firman Tuhan. Saat ini, ayo kita kembali menyanyi, "Aku Anak Raja." Aku anak raja, engkau anak
Tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur atas semua pertolongan Tuhan. Nas persembahan kita hari ini dari 1 Tesalonika 3 ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Sambil membawa persembahan, kita menyanyi, "Di sini aku bawa Tuhan." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, kekuatan, berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Lanjutkanlah kasih sayang-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Jaga dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Kami bersekolah, biarlah kami selalu rajin belajar. Kami juga berdoa Tuhan buat mama, papa, dan seluruh keluarga kami. Berkatilah mereka di dalam pekerjaan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam membesarkan dan mendidik kami. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Raja bagi kami semuanya. Biarlah kami Tuhan tetap setia dan taat kepada perintah-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan bagi nama-Mu. Tuhan, bagi teman-teman kami yang sakit, Engkaulah sumber kesembuhan bagi kami semuanya. Juga berdoa buat para pendeta dan semua guru sekolah minggu, Tuhan pun memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami, buat semua pemerintah kami, Tuhan memberikan mereka kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, takut akan Engkau di dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Nyatakanlah keadilan-Mu Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang telah mengajarkan kami semuanya. Berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyi, "Oh berkati kami." Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Anak-anak, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita hari ini anak-anak. Ibu guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.